Assalamualaikum Mbak Diva. Waalaikumsalam Mbak Indra. Apa kabar nih hari ini? Baik, alhamdulillah. Tadi habis kegiatan apa aja Mbak? Tadi itu habis ngerjain soal-soal tryout. Lagi belajar gitu ya Mbak ya? Ini kan habis lebaran ya Mbak, apa nggak sibuk kayak keliling-keliling ke tetangga? Kebetulan udah free sih ya, mungkin tadi itu cuma bantu-bantu masak aja. Sebelumnya bisa dinyamankan dulu duduknya. Sudah nyaman ya Mbak ya? Oke. Jadi aktivitas hari ini tuh kayak ngerjain tryout terus belajar buat UTBK ya Mbak ya? Betul. Jadi Mbak Diva ini kelas 12 Iya. SMA. Jurusan apa Mbak? MIPA. MIPA ya? Mau ambil jurusan apa Mbak di kuliah? Insya Allah ilmu kesehatan masyarakat. Kalau enggak yang kedua itu manajemen. Oh, oke. Semoga Mbak Diva diterima ya di universitas yang Mbak Diva inginkan dan juga jurusan yang Mbak Diva inginkan. Terima kasih. Ya, kemarin kan kita sudah sempat berbicara, sudah sempat wawancara juga dengan Mbak Diva terkait konseling ini. Tapi kita pastinya belum mengenal lebih dalam ya Mbak ya, satu sama lain. Kita cuman ya mungkin kenalan nama aja. Nah, sekarang saya mau kenalan. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yunita Diaryani, bisa dipanggil Mbak Yunita atau Bu Yunita. Kak Yunita senyamannya Mbak Diva aja. Nah, saya kan udah berkenalan. Sekarang giliran Mbak. Baik, jadi nama saya Fadlan Raini, biasa dipanggil Diva. Saya sedang menduduki bangku kelas 12 SMA. Oke. Bisa dipanggil Mbak Diva gitu ya? Iya. Baik. Di sini saya ini sebagai konselor dan Mbak Diva ini sebagai konseling ya Mbak. Jadi kita di sini akan melakukan sesi konseling. Sebelumnya Mbak Diva sudah pernah atau belum melakukan konseling? Sudah sih beberapa kali. Sudah beberapa kali ya. Menurut Mbak Diva konseling itu seperti apa sih Mbak? Menurut saya kayak simpelnya kayak curhat ya, tapi bukan sebatas curhat aja, tapi kita juga diberikan solusi yang tepat dan juga efektif oleh orang yang berahli. Oke, benar sekali ya Mbak. Jadi konseling itu suatu proses bantuan ya dari konselor kepada konsuli untuk menyelesaikan masalah-masalah konsuli. Tapi di sini perlu diingat juga bahwa konselor ini hanya membantu untuk memfasilitasi konsuli dan semua keputusan itu ada di tangan konsuli ya Mbak. Nah, di sini juga di konseling ini ada beberapa asas yang perlu kita tahu dan juga harus kita laksanakan dan sepakati bersama. Yaitu yang pertama asas kesukarelaan. Nah, di sini Mbak Diva datang ke sini tuh atas kemauan diri sendiri atau gimana Mbak? Atas kemauan diri sendiri sih. Oh iya, baik. Berarti Mbak Diva di sini atas kemauan diri sendiri, dan asas yang kedua itu ada asas keterbukaan, karena Mbak Diva ini datang ke sini atas kesukarelaan diri sendiri, kemauan diri sendiri. Jadi Mbak Diva di sini itu diharapkan untuk bisa terbuka ya Mbak ya, terkait permasalahan Mbak Diva. Mbak Diva tidak ada yang ditutup-tutupi sekecil pun, itu nggak ada. Jadi karena itu tuh sangat berpengaruh terhadap proses konseling kita agar bisa berjalan dengan lancar. Nah, asas yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Diva di sini tidak perlu khawatir masalahnya itu bakal tersebar kemanapun, itu nggak mungkin ya Mbak. Jadi cuman saya dan Mbak Diva saja yang tahu, dan Mbak Diva tidak perlu malu untuk menceritakan semua permasalahan Mbak Diva di sini. Apakah bisa dipahami Mbak? Bisa ya Mbak. Oke, karena habis ini Mbak Diva ada kegiatan apa nih? Tryout yang kedua sih. Tryout yang kedua. Oke, jadi di sini kita pasti mempunyai batasan waktu ya Mbak dalam melaksanakan konseling ini, agar Mbak Diva juga bisa melanjutkan aktivitasnya. Nah, kita di sini tuh konseling terdapat 40 sampai 60 menit. Jadi mungkin kita bisa memaksimalkan waktu itu dengan sangat baik agar konseling di sesi ini tuh berjalan dengan lancar ya Mbak. Baik,
kita kan sudah melakukan wawancara ya kemarin terkait permasalahan Mbak Diva. Dari hasil wawancara kita itu saya bisa menangkap bahwa Mbak Diva ini memiliki permasalahan yaitu sering skip pelajaran di sekolah ya Mbak. Ya, Apakah betul ya? betul. Oke, bisakah Mbak Diva ini menceritakan gimana sih detailnya gimana Mbak Diva bisa skip pelajaran di sekolah itu? Baik, jadi waktu itu tuh kejadiannya berapa tahun yang lalu ya, pokoknya itu akhir kelas 10 atau mau masuk ke kelas 11-an. Nah di situ tuh lagi free-nya jadwal mata pelajaran kan. Nah kebetulan jam terakhir saat itu pelajaran saya tuh LM, itu singkatannya lintas minat. Nah di situ tuh guru saya itu orang yang jarang banget masuk ke kelas, benar-benar nggak pernah ngasih materi, nggak pernah ngabsen, terus cuman ngirim ini tugas-tugas doang lewat WA, terus dikumpulnya juga lewat WA. Nah kemudian di situ tuh saya kan mulai kayak kok bosen ya gini terus kalau LM. Nah dari situ tuh saya sama teman-teman seringlah keluar ke kantin waktu pelajaran LM. Terus lama-kelamaan bosen juga kan, setiap LM tuh kok ke kantin, ya gitu-gitu aja kan. Kantin kan juga ya udah kan. Nah terus tuh akhirnya saat itu circle saya ini kan beda-beda LM. Nah kebetulan memang sama-sama gurunya tuh nggak ada kosong karena ada waktu itu, pokoknya guru-gurunya tuh sibuk gitu. Nah di situ tuh kita tiba-tiba kepikiran buat udah pulang aja lah, soalnya kan udah jam terakhir juga kan, jadi ya nggak yang kebangetan gitu loh Mbak. Nah terus tuh kita tuh di situ ide buat melempar tas ke luar lewat pagar di bawah parkiran. Nah di situ tuh kita udah ngerasa aman ini, tinggal lewat gerbang depan terus nyelundup. Ternyata tiba-tiba pas kita taruh tas ke luar, melempar tas keluar, ternyata ada kakak kelas yang lihat terus nyepuin ke guru PJOK kita. Nah kebetulan guru PJOK kita itu tipe yang kamu tuh harus jujur, benar-benar menegakkan kejujuran gitu loh. Nah di situ tuh guru PJOK saya langsung lapor ke kesiswaan. Terus karena saya dan teman-teman saya panik, akhirnya kita tuh nggak jadi keluar. Otomatis tas kita dong yang disita. Nah kalau kita mau keluar pun dompet terus segala macam yang penting itu udah ada di tas kan, jadi kita nggak bisa pulang ninggalin tas kita. Akhirnya dengan segala resiko yang ada tuh kita ngambil tas di kesiswaan. Nah ternyata di kesiswaan itu udah ditunggu sama guru kesiswaan, ada 3 orang, terus sama guru mapelnya temenku. Nah di situ tuh kita ditanya-tanyain gitu, kenapa gini bla 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 bla. Terus berujung dimarahin perkara hal lain, kayak temenku bawa uangnya itu banyak banget di dompet, dan itu ditegur, diberitahu juga, disaranin buat jangan bawa uang sebanyak ini ke sekolah bla bla bla. Terus di situ kita sempet mau dipanggil sama tuanya, tapi tiba-tiba nggak jadi, diringanin dengan cara kita itu masing-masing guru LM kita dipanggil ke kesiswaan buat ngasih tahu enaknya dihukum apa nih Bu gitu kan. Nah waktu saya itu kebetulan guru saya itu emang nggak masuk sekolah, jadi ya udah cuma dicat aja kan, Assalamualaikum Ibu, ini muridnya namanya Martasya, skip bla 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 gitu. Nah karena guru saya nggak ada respon, akhirnya hukuman kesepakatan dari kesiswaan itu, hukuman buat kita semua itu berlima atau berenam itu ngebersihin masjid atau musola selama seminggu. Nah di situ tuh kita mulai seminggunya kita tuh mulai padatkan jadwal pembelajarannya. Malahan kita tuh ketambahan hukuman yang ngebersihin masjid itu tadi. Otomatis pulangnya kita kan tambah sore lagi ya. Nah di situ tuh kita kayak udah deh kapok. Berarti Mbak Diva ini pernah skip suatu mata pelajaran yaitu lintas minat itu ya Mbak ya? Karena Mbak Diva ini merasa kayak bosan, terus juga
gurunya sering nggak masuk gitu Mbak ya. Betul. Nah, dari semua pelajaran, apakah Mbak Diva ini cuman ngerasa bosan dan nggak semangat pada pelajaran LM itu Mbak? Sebenarnya enggak sih, ada matkul-matkul tertentu juga yang menurut saya tuh nggak enjoy di situ, entah karena materinya atau karena gurunya. Cuma kalau di LM ini kan gurunya emang bener-bener apa ya, waktu itu gurunya belum diganti kan, masih pakai guru lama. Nah orangnya tuh emang apa ya, emang ada kendala lah intinya buat mengajar di sekolah. Katanya sih anaknya sakit ya, terus tuh ya orangnya nggak bisa masuk. Berarti dari awal pelajaran sampai sejauh ini tuh beliau kayak nggak masuk. Iya, masuk pun cuma awal perkenalan doang. Eh, Tadi Mbak Diva menyebutkan bahwa ada beberapa pelajaran lagi yang Mbak Diva itu kurang nyaman gitu ya Mbak. Nah itu karena gurunya gimana dan pelajarannya gimana Mbak? Nah itu saya kasih contoh aja, ada beberapa matkul yang nggak saya serpin itu ada matematika peminatan sama kimia. Sebenarnya matematika peminatan tuh basicnya saya dari awal tuh dulu suka banget sama matematika, tapi karena menurut saya guru yang mengajar matematika peminatan ini apa ya, kayak tipe guru yang pilih kasih, terus lebih mengandalkan anak-anak yang emang udah apa ya, udah ditandain gitu sama orangnya. Jadi kayak ngerasa apa ya, kayak loh kok kayak gini. Akhirnya tuh saya kayak yaudahlah maklum doang, jadinya saya nyepelein dan saya males kalau ada matkul itu peminatan. Nah kalau punya sendiri gurunya tuh enak, orangnya tipe yang tegas, lantang, terus ngejelasinnya juga jelas, runtut. Cuman saya pribadi emang basicnya nggak bisa pilih gitu. Berarti ada faktor dari gurunya, faktor eksternal dan juga faktor internal dari Mbak Diva yang kurang bisa memahami materi pelajaran tersebut ya Mbak. Oh ya, sebelumnya saya izin untuk membawa catatan ya Mbak, karena untuk mencatat hal-hal penting yang Mbak Diva katakan. Selain mata pelajaran lintas minat, apakah Mbak Diva itu pernah skip lagi pelajaran yang lain atau pelajaran lintas minat hanya pelajaran lintas minat aja? Sebenarnya nggak lintas minat aja sih. Jadi sebelumnya di sekolah saya itu skip adalah hal yang apa ya, bukan lumrah sih, tapi kayak turun-temurun gitu loh Mbak. Nah kenapa turun-temurun? Karena nggak setiap hari kan guru itu bisa masuk ke kelas kita. Pasti adalah salah satu dari jadwal mapel hari itu ada guru yang nggak masuk. Nah di situ tuh kita memanfaatkannya buat skip. Jadi nggak selalu skip yang harus keluar sekolah, tapi kadang kita tuh keluar dari kelas aja, misal ke kantin, kamar mandi kayak gitu. Mbak Diva ini kan sering ya nge-skip pelajaran di sekolah. Nah itu biasanya kapan aja Mbak Diva ini nge-skip? Atau biasanya pas mau istirahat atau pas mau pulang sekolah aja gitu? Lebih seringnya sih waktu mau istirahat sama mau pulang sekolah. Karena apa? Karena kalau mau istirahat tuh kadang kan ada guru yang udah jamnya nih istirahat tapi nggak dikeluar-keluarin. Terus alasan lainnya juga kadang gurunya tuh ya kayak tadi yang mata peminatan ngebosenin dan juga kayak aplikasi, otomatis kita kan bete ya, nggak enjoy buat menjalani tugas dari orangnya. Otomatis kita berpikir kayak udahlah ke kamar mandi aja, ditinggal, lagian juga mau istirahat kayak gitu. Terus kalau pulang sekolah ya karena nggak ada yang ngajar dan kita udah capek, terus ya udah mikirnya ya udah pulang aja. Saya paham sih perasaan Mbak Diva, pasti juga capek banget karena nggak ada guru yang ngajar tapi nggak segera dipulangin gitu ya Mbak ya. Jadi kayak ngapain di sekolah gitu. Nah saat Mbak Diva ini nge-skip pelajaran, apa yang Mbak Diva rasakan? Apakah Mbak Diva ini sebenarnya kayak takut, cemas gitu atau ya udah biarin aja gitu? Enggak sih, jujur dulu tuh kalau awal-awal banget masih kelas 10-an tuh kayak loh kok bisa ya kayak gitu, kalau ngeliat kakak kelas tuh kayak loh kok berani banget. Tapi pas saya coba emang ya udah kayak oh gini ya, enak juga ya pulang lebih dulu kayak gitu. Tapi lama kelamaan kayak
apalagi pas sudah kena kayak udahlah, udah nggak bisa kayak gini lagi kayak gitu. Oke, berarti Mbak Diva ini sebenarnya ada rasa takut juga ya Mbak ya dalam melakukan hal itu. Nah, apakah ada faktor-faktor dari lingkungan yang membuat Mbak Diva ini nge-skip pelajaran itu? Apa teman Mbak Diva ini pernah mengajak Mbak Diva, atau ya karena gurunya itu yang nggak enak, nggak asik, atau nggak bikin nyaman lah? Nah itu, selain guru yang bikin kita nggak nyaman, temen juga berpengaruh sih Mbak. Jujur waktu itu teman saya itu yang meracuni saya untuk nge-skip. Jadi saya nggak punya pikiran buat nge-skip sendiri waktu itu. Jadi kita bareng-bareng kan. Nah, yang ngajak atau yang mempelopori itu bukan saya, tapi teman saya ini. Cuman kenapa saya udah kapok lagi atau udah takut lagi gitu ya buat nge-skip ya, karena waktu kita kena sanksi di kesiswaan ternyata anak yang benar-benar apa ya mau ngelakuin atau melakukan tindakan beresiko, nggak sepenuhnya mereka itu bisa bertanggung jawab gitu. Nah waktu dipanggil di kesiswaan di situ tuh saya benar-benar kayak wah ternyata teman-teman begini ya. Soalnya Mbak waktu itu otomatis kalau misal ya berlima dipanggil di kesiswaan, otomatis kita kan ditanya-tanyain yang bener-bener sambil dimarahin gitu kan. Nah gak mungkin ke 5 orang ini jawab, pasti ada anak yang penakut tapi dia itu berani buat ngakuin itu. Nah kebetulan 3 teman saya ini itu termasuk orang yang berani ngelakuin tapi gak bisa tanggung jawab. Otomatis saya dan teman saya yang satu ini yang menjawabin pertanyaan dari guru itu. Jadi kayak loh ini nakalnya bareng-bareng tapi tanggung jawabnya kok aku doang kayak gitu. Jadi saya nggak mau lagi. Berarti ada teman-teman Mbak Diva yang melakukan hal yang sama seperti Mbak Diva tapi nggak mau bertanggung jawab atas perbuatannya itu ya. Nah, dari kelima teman Mbak Diva itu apakah kelimanya itu keempatnya dekat sama Mbak Diva atau cuman teman biasa yang sering bolos gitu? Deket banget sih, jujur dulu tuh malah lebih dari 4 ya kayaknya. Cuman teman saya yang lain itu emang nggak mau ikut-ikutan. Nah yang 4 ini emang yang paling nakal lah istilahnya. Cuman ya gitu, paling nakal tapi paling nggak mau tanggung jawab. Oke. Selain dari faktor teman Mbak Diva yang tadi yang mengajak Mbak Diva untuk skip pelajaran, apakah ada faktor lain selain itu? Apa ya, udah sih nggak ada ya. Berarti yang terbesar itu faktor dari teman-teman Mbak Diva ya, yang mengajak untuk. Oke. Sebelumnya kalau misalkan Mbak Diva nolak ajakan teman Mbak Diva itu gimana Mbak? Apakah teman Mbak Diva bakal musim Mbak Diva? Nah itu, dari kejadian itu saya tuh sempet diajak sama salah satu dari 4 orang ini yang nggak tahu jawab Mbak. Katanya gerbang belakang kan waktu itu di gerbang belakang itu ada pembangunan masjid kan. Nah otomatis di situ tuh sama tukang-tukang pagarnya tuh kayak dibolongin buat keluar masuknya pasir. Nah di situ tuh teman saya yang satu ini sebut aja inisial Z. Nah si Z ini bilang Div ayo nge-skip, ayo mulai itu loh, dibuka gerbangnya gitu. Terus itu di situ saya bilang enggak kok kena mana, kan ada CCTV gitu kan. Terus itu dia bilang terus gak apa-apa. Terus saya bilang yaudah kamu kalau mau pulang ya pulang aja, aku mau di sini aja nggak mau aneh-aneh. Nah di situ tuh responnya dia tuh langsung kayak wes padahal iso tuh kayak gitu, kayak apa ya, artinya tuh kayak padahal kan bisa keluar kok mau sih kayak gitu. Dan itu tuh dibahas berulang-ulang gitu loh Mbak. Jadi kalau saya nggak nurutin tuh kayak pasti nggak nurut gitu. Saya paham perasaan Mbak Diva. Pastinya Mbak Diva ini merasa kayak nggak enak gitu ya Mbak ya, karena Mbak Diva ini pasti bete atau marah Mbak Diva karena nggak diturutin permintaannya. Tapi di sisi lain itu teman Mbak Diva juga nggak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan. Ya betul. Jadi dari percakapan kita tadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa Mbak Diva ini memiliki masalah sering skip pelajaran karena faktor terbesarnya itu karena dorongan teman Mbak Diva yang mengajak untuk melakukan hal itu. Apakah benar Mbak masalah Mbak Diva itu?
Betul. Berarti bisa kita sepakati ya terkait masalah Mbak Diva sering skip pelajaran itu. Nah, sekarang mari kita lihat dalam seminggu terakhir mungkin berapa kali Mbak Diva itu skip pelajaran? Ini yang sekarang atau yang Iya, udah sekarang. lalu? Udah nggak pernah sih, nol ya mbak. Iya. Kalau yang lalu-lalu berapa? Kalau setahunan yang lalu itu kalau dihitung sama skip ini ke kamar mandi kantin doang sih seminggu paling 3 kali ya. Seminggu 3 kali ya Mbak. Oke. Jadi mungkin apa ya? Kita bakal kayak melihat terus gitu loh perkembangan Mbak Diva ini skip dalam seminggu ke depan itu berapa kali lagi, atau Mbak pernah sama sekali atau pernah gitu ya Mbak ya. Jadi kita bakal mulai catat agar data ini tuh beneran valid dan tidak ada kayak mungkin gitu ya Mbak ya, jadi kayak lebih jelas. Oke, dari percakapan kita ini menurut Mbak Diva itu apa sih tujuan Mbak Diva dalam melakukan konseling ini? Kalau tujuan saya yang pertama, kalau saya cerita gini tuh saya jadi lega. Yang kedua saya terbantu karena saya akan mendapat solusi. Lalu juga saya dapat apa ya, pandangan baru atau pandangan yang dari sudut apa ya, dari sudut yang benar dan memang seharusnya begitu. Oke, lalu apa yang Mbak Diva inginkan setelah melakukan konseling ini, atau misalnya Mbak Diva itu ingin nggak pernah bolos lagi, terus lebih semangat di sekolah atau gimana? Harapan saya sih apa ya, saya lebih semangat sih, apalagi menjalani mapel-mapel yang menurut saya emang kurang asyik, terus emang nggak seru buat saya. Baik, tujuan yang Mbak Diva katakan itu sangat bagus ya Mbak ya. Mari kita pecah menjadi tujuan yang lebih spesifik lagi ya Mbak. Tadi kan Mbak Diva sudah mengatakan ya bahwa minggu-minggu sebelumnya itu Mbak Diva sering bolos dan seminggu mungkin 3 kali gitu ya Mbak. Nah tapi sekarang sudah berkurang ya, bahkan tidak pernah. Tapi Mbak Diva ini masih ada kayak apa ya, rasa ingin bolos gitu atau gimana Mbak? Jujur enggak sih ya mbak, apalagi kelas 12 ini kan udah masa-masanya tuh tinggal dikit lagi lulus kan. Jadi sekarang tuh mindsetnya saya tuh kayak udah ngapain, terus juga buat apa lagi skip, soalnya juga apa ya, pelajarannya udah padat banget, udah nggak bisa ditinggal-tinggal lagi, harus ngejar deadline pengumpulan, terus juga harus apa ya, memanfaatkan waktu sebaik mungkin buat membuat kenangan bersama kayak gitu. Oke baik, berarti Mbak Diva sudah paham ya bahwa mengikuti pelajaran dan skip, mengikuti pelajaran itu sangat penting, dan skip pelajaran itu sebenarnya tidak dianjurkan gitu ya Mbak. Nah tadi Mbak Diva menyebutkan bahwa tujuan Mbak Diva itu ingin lebih semangat lagi dalam belajarnya karena sudah kelas 12 juga ya Mbak ya. Nah di sini ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama ada teknik modeling. Nah di sini tuh Mbak Diva itu melihat suatu model atau orang lain yang dijadikan panutan, dan nanti Mbak Diva itu kayak mengamati orang tersebut, dan Mbak Diva juga mengamati perilaku dari orang tersebut, apa yang mereka lakukan, dan Mbak Diva nanti bakal mengikuti perilaku dari orang tersebut agar perilaku Mbak Diva itu bisa diubah gitu ya Mbak, menjadi yang lebih baik. Nah yang teknik yang kedua itu ada reinforcement. Di sini tuh pemberian imbalan. Jadi misalkan Mbak Diva itu bisa mengurangi bolosnya atau lebih semangat lagi belajarnya, itu Mbak Diva bakal mendapatkan suatu imbalan, mendapatkan hadiah gitu Mbak. Jadi biar Mbak Diva ini lebih konsisten menjalani hari-hari yang lebih baik gitu Mbak. Menurut Mbak Diva, dari kedua teknik tersebut manakah teknik yang cocok untuk Mbak Diva lakukan? Kayaknya sih yang pertama ya, apa yang tadi? Yang pertama modeling Mbak. Iya, Modeling ya Mbak ya.
Jadi di modeling ini tuh kita bisa melihat perilaku orang lain yang menurut kita itu kayak dia baik gitu loh. Jadi bisa dijadikan panutan untuk kita berkembang lagi gitu ya Mbak. Oke, kita bisa mencoba teknik modeling ini. Kita akan latihan selama 1 minggu ya Mbak. Jadi Mbak Diva ini bisa mencari role modelnya. Tapi sebelumnya Mbak Diva punya apa nggak role model? Kayaknya udah ya. Justru saya sekarang udah lumayan better dari tahun-tahun sebelumnya itu karena saya punya role model yang benar-benar apa ya, menginspirasi sih. Apalagi buat seumuran saya, dia tuh apa ya, cocok aja jadi ini, dijadiin motivasi. Jadi itu teman Mbak Diva, teman sekolah. Iya, teman sekolah. Oke. Dari teman sekolah Mbak Diva itu dia itu seperti apa Mbak? Apakah dia rajin masuk sekolah terus? Iya, jadi dia tuh FYI dia itu orang yang rumahnya jauh banget dari sekolah, jaraknya tuh bener-bener jauh banget, rumahnya di area Batu. Tapi dia tuh selalu datang jam 6 pagi. 6 pagi tuh dari sekolah. Terus tuh dia anak yang masuk ke dalam ranking berapa ya? 10 besar eligible atau satu angkatan. Terus itu apalagi ya? Ya orangnya itu baik, terus baiknya ini gimana ya? Baiknya ini baik yang netral gitu loh Mbak, kayak orang dewasa gitu menurut saya. Soalnya dia bukan, seharusnya kan seumuran saya itu pasti ada fase nakal-nakalnya atau resek-reseknya. Nah anak ini tuh nggak ada, bener dia tuh fokus buat mencapai cita-citanya dengan cara waktu SMA ini dia nggak aneh-aneh, nggak melakukan hal yang bodoh, hal yang bikin rugi kayak gitu. Jadi saya kayak lama-lamaan tuh apa ya, kayak saya pernah juga sih kayak ditegur sama anaknya kayak buat apa skip kayak gitu. Nah dari situ tuh saya mulai kayak iya ya buat apa juga saya skip. Berarti Mbak Diva ini bagus ya, udah punya role model yang sangat menginspirasi Mbak Diva gitu ya. Sebelumnya apakah Mbak Diva itu sudah kenal dekat sama orang tersebut atau? Pernah kenal dekat karena teman sekelas ya, cuma sekarang ya nggak sedekat itu. Tapi Mbak Diva tahu kayak aktivitas dia sehari-harinya kayak Tahu. gitu. Mbak Diva pernah menanyakan ke dia atau Mbak Diva mengamati sendiri? Saya mengamati dan juga saya emang pernah apa ya, berkomunikasi yang cukup intens gitu loh. Oke, berarti Mbak Diva ini udah tahu ya keseharian dia, sehari-hari ngapain. Apa Mbak Diva pernah mengikuti atau meniru perilaku dari teman Mbak Diva itu? Pernah, cuman apa ya, nggak bisa yang selama itu dalam jangka waktu yang selama itu gitu loh Mbak. Jadi saya udah berusaha kan, mungkin waktu itu semingguan, cuma ya emang dasarnya itu saya bukan anak yang emang diem gitu kan, maksudnya yang bener-bener diem, nggak bisa apa ya, nggak bisa pecicilan gitu loh. Nah saya itu nggak bisa kalau nggak pecicilan. Soalnya saya dalam seminggu itu merasa ini bukan diri saya gitu loh, jadi saya nggak maju. Oke, berarti Mbak Diva ini pernah melakukan perilaku yang sama seperti role model Mbak Diva ya? Itu perilaku secara spesifiknya gimana? Apakah itu kayak nggak bercicilan seperti Mbak Diva katakan atau ada perilaku lain seperti datang ke sekolah lebih cepat atau gimana? Kalau datang ke sekolah lebih cepat sih saya emang setiap hari gitu ya, cuma kalau yang saya contoh dari role model saya itu yang pertama kayak lebih fokus ke pembelajaran, walaupun saya nggak paham ya saya akan berusaha apa ya, menerapkan gitu biar masuk. Terus itu lebih diem pastinya, nggak pecicilan, nggak banyak ngobrol sama teman sebangku. Terus yang ketiga tuh ngerjain tugas tepat waktu, dan yang keempat suka baca buku. Tapi nyatanya saya bukan tipe orang yang suka baca buku. Oke, dari penjelasan yang Mbak Diva katakan tadi itu Mbak Diva sudah bisa memahami dan juga apakah Mbak Diva siap untuk melakukan aktivitas yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu dalam aktivitas sehari-hari Mbak Diva? Insya Allah siap.
Oke, berarti dalam seminggu ini Mbak Diva akan melakukan teknik modeling ini ya Mbak ya. Mbak Diva mengamati dan juga meniru perilaku dari role model Mbak Diva. Oke, itu merupakan suatu langkah yang sangat baik ya Mbak ya dalam proses konseling ini. Jadi Mbak Diva itu sudah melakukan langkah yang pertama, yaitu tadi Mbak Diva sudah menyebutkan bahwa Mbak Diva juga sudah berlatih untuk meniru role model Mbak Diva dan juga mengamati aktivitasnya, tapi belum secara spesifik. Jadi minggu depan mungkin dalam seminggu ini Mbak Diva bisa mengamatinya secara spesifik, mungkin juga dicatat juga agar Mbak Diva ini bisa lebih memahami gitu, bisa lebih jelas apa saja aktivitas yang dia lakukan dan Mbak Diva bisa meniru aktivitas itu. Apakah bisa dipahami Mbak? Bisa. Oke. Perlu diingat juga bahwa di sini saya tuh selalu pastinya mendukung Mbak Diva ya. Jadi selama seminggu ke depan jika Mbak Diva itu ada suatu kendala dalam melakukan teknik ini tuh Mbak Diva bisa menghubungi saya dan saya akan selalu membantu Mbak Diva. Jadi Mbak Diva nggak usah khawatir jika merasa kesulitan dalam melakukan teknik ini atau Mbak Diva merasa kayak sendirian, nggak ada teman yang mendukung Mbak Diva, itu sangat tidak mungkin ya Mbak, karena saya di sini bakal selalu mendukung Mbak Diva dan juga membantu Mbak Diva dalam proses konseling ini. Oke, di sini saya ada tugas rumah ya Mbak ya yang harus Mbak Diva laksanakan selama 1 minggu ini. Jadi di sini Mbak Diva itu mengamati teman Mbak Diva atau role model Mbak Diva tadi dan menulis apa saja aktivitas yang teman Mbak Diva lakukan. Jadi Mbak Diva dapat menulis hal-hal positif atau aktivitas positif yang dia lakukan dan Mbak Diva itu bisa tiru aktivitas itu. Dan juga dalam satu minggu itu bisa meniru mungkin bertahap ya Mbak ya, satu-satu meniru aktivitas yang teman Mbak Diva lakukan dan Mbak Diva bisa mencatatnya di kertas ini ya Mbak ya. Sebelumnya apakah sudah dipahami terkait tugas rumah yang bisa diberikan? Sebentar. Oke, sudah paham Mbak terkait tugasnya? Sudah ya. Nah, di minggu depan kita akan melakukan evaluasi dan juga melihat perkembangan Mbak Diva setelah melakukan teknik modeling ini dan juga telah mengerjakan tugas rumah yang saya berikan ya Mbak dalam seminggu itu. Jadi kita lihat apakah teknik ini tuh efektif untuk permasalahan yang Mbak Diva alami atau tidak. Jika teknik ini tidak memberikan efek apa-apa atau tidak efektif, itu kita bisa untuk beralih atau berganti teknik yang lain yang lebih efektif. Dari proses konseling kita tadi, bagaimana perasaan Mbak Diva? Enak sih, lebih lebih lega pastinya, terus juga lebih paham dan lebih ngerti tentang permasalahan yang pernah saya alami. Terus udah dapet solusinya juga, udah belum dapet yang fix, cuma udah ada step by stepnya, udah kelihatan. Jadi Mbak Diva merasa lebih lega dan juga menemukan solusi ya dari permasalahan yang Mbak Diva alami. Nah, di sini apakah Mbak Diva ingin menyampaikan sesuatu lagi atau apa Mbak? Aku mau bertanya aja sih Mbak, soal yang tadi aku kan sempat bilang kalau waktu aku diajak buat skip lagi tuh aku nolak kan ya. Nah di situ respon teman aku tuh kayak nggak terima dan juga marah karena aku nolak ajakan dia. Nah menurut Mbak Yunita sendiri tuh gimana tanggapan Mbak Yunita tentang apa yang sudah saya lakukan, apakah udah benar atau mungkin bisa diperbaiki lagi dengan cara begini atau bla bla bla. Oke, dari yang saya tangkap tadi ya, permasalahan Mbak Diva ini terkait ya kayak kesalahpahaman gitu ya teman-teman Mbak Diva. Sebenarnya apa yang dilakukan Mbak Diva ini sudah benar, karena Mbak Diva ini ingin menghindari sesuatu yang sebenarnya memang tidak boleh ya Mbak ya untuk skip pelajaran tadi. Nah, terkait teman Mbak Diva sendiri,
yang mungkin marah karena ya permintaannya tidak disetujui atau Mbak Diva itu mungkin mereka ada sesuatu apa ya kayak problem tersendiri lah gitu dalam hidupnya dan mereka belum menyadari hal itu gitu ya Mbak. Jadi mungkin mereka rasa Mbak Diva ini selalu nolak mereka atau nggak bisa ngertiin mereka, tapi sebenarnya Mbak Diva ini udah melakukan yang terbaik gitu Mbak, udah melakukan hal yang baik dan Mbak Diva ini berusaha menjaga dirinya ya Mbak agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak seharusnya gitu Mbak. Jadi yang dilakukan Mbak Diva itu sudah betul Mbak. Betul. Terus buat pertanyaan yang kedua, saya kan sempat ngomong juga soal saya punya role modeling dan dulunya tuh emang pernah berkomunikasi intens. Nah sekarang tuh enggak. Nah di situ tuh Mbak, karena udah nggak berkomunikasi intens, jujur saya tuh lebih melonggar lagi niat untuk menjadi bukan menjadi yang lebih baik sih. Sebenarnya kan udah mereda emang ya udah nggak pernah melakukan hal itu lagi. Cuma di suatu sisi lain saya tuh melakukan bukan hal skip sih, cuma ya kenakalan remaja bukan berarti skip. Nah itu tuh terjadi karena saya udah nggak berhubungan intens lagi sama berkomunikasi intens lagi sama si modeling ini. Nah menurut Mbak Yunita tuh gimana? Saya harus apa dan gimana? Oke, menurut saya Mbak Diva ini mungkin bisa itu ya Mbak, lebih mendekatkan diri lagi kepada teman Mbak Diva itu dan role model Mbak Diva itu karena tadi Mbak Diva mengatakan bahwa motivasi tinggi Mbak Diva dalam melakukan perubahan itu kan juga waktu dekat sama role model Mbak Diva ini. Jadi mungkin tidak ada salahnya untuk mendekatkan diri lagi kepada teman Mbak Diva ini. Nah, saya juga mau bertanya, kenapa Mbak Diva itu bisa jauh atau tidak dekat lagi dengan role model Mbak Diva? Karena ada masalah internal sih, personal gitu, sehingga kita emang udah nggak bisa apa ya sedekat kayak dulu lagi. Kalau dulu kan kalau emang mau negur atau mau beritahu sesuatu yang emang saya lakukan salah tuh emang dia langsung beritahu aja. Tapi sekarang tuh lebih kayak ya udahlah biarin aja gitu. Oke, berarti ada masalah internal ya antara Mbak Diva dan role model Mbak Diva ini. Tapi apakah masalah itu sampai sekarang belum selesai atau sudah selesai Mbak? Belum sih, karena apa ya kalau udah nggak deket lagi kan pasti awkward ya suasananya. Jadi ya kita diem aja sih, walaupun sekelas tuh ya cuman ya udah lihat-lihatan doang, terus sapa-sapaan juga jarang banget. Jadi ya apa ya udah nggak ini deh. Terus jujur saya tuh emang suka di ini juga apa ya dijailin sama anak kelas saya. Soalnya waktu saya lagi dekat sama role model saya ini, saya kan emang jadi lebih baik gitu kan, pribadi yang lebih baik. Nah di situ tuh temen saya notice kalau sekarang tuh saya balik lagi, tapi nggak yang separah dulu. Cuman di situ tuh teman-teman saya kayak notice gitu loh perubahan pas saya emang nggak dekat lagi sama si role model ini. Jadi mereka selalu bilang kayak setiap saya nakalin, misal saya ngejailin anak inisial S ya, nah si S ini langsung bilang loh ada ini loh padahal kayak gitu, kayak apa ya saya disuruh jaga image gitu loh setiap ada si role model ini. Ya, saya paham sih perasaan Mbak Diva, berarti kayak merasa kesel ya Mbak ya, karena mungkin diejek teman-teman karena kok berubah sih gitu kan. Mungkin Mbak Diva ini apakah pernah mencoba untuk mendekat lagi ke role model Mbak Diva? Sudah, cuma apa ya emang udah gak bisa sih ya Mbak. Apakah sebenarnya Mbak Diva ini pengen untuk memperbaiki hubungan Mbak Diva dengan role model Mbak Diva ini? Kayaknya kalau untuk memperbaiki itu udah mau sih pengennya, cuma udah nggak pengen yang sedekat dulu, jadinya deket biasa aja, cuma suasananya jangan awkward gitu sih. Dengan kedekatan yang biasa aja itu Mbak Diva apakah tetap bisa untuk mengamati perilaku dia dan juga meniru aktivitas dia? Kayaknya bisa ya, karena kita apa ya kita tuh sering ini
kita kebetulan apa sih mutualan sosmed itu namanya second account, jadi kita masih bisa ini sih saling apa ya, saling komunikasi lewat situ. Oke. Jadi Mbak Diva masih bisa melakukan apa ya, meniru perilaku yang baik atau yang dilakukan oleh role model Mbak Diva ya Mbak ya. Jadi Mbak Diva bisa melakukan teknik model ini dalam satu minggu ke depan ya Mbak, melalui mengamati melalui itu ya Instagram. Ya betul. Baik, apakah ada yang ingin Mbak Diva sampaikan lagi? Oh ya sudah sih Mbak, cukup kayaknya. Sudah cukup ya Mbak ya. Karena waktu yang kita punya itu tinggal sedikit lagi ya Mbak ya. Jadi mungkin sesi konseling kita kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjutkan ke minggu depan dengan membahas evaluasi dan juga bagaimana perkembangan Mbak Diva setelah melakukan teknik modeling ini. Terima kasih Mbak Diva karena sudah bersedia ya untuk hadir dalam sesi konseling kali ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali ya Mbak. Terima kasih.